Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Laksa dari kelas D dengan NIM 2309055020043. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Perbandingan Kesuksesan Samsung dan Kegagalan Nokia dalam Bisnis Global. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan profil kedua perusahaan, faktor keberhasilan Samsung sebagai perusahaan sukses, penyebab kegagalan Nokia sebagai perusahaan gagal, perbandingan kinerja dan strategi keduanya, rekomendasi strategis, serta penutup. Pertama-tama, mari kita mulai dengan ringkasan profil kedua perusahaan. Samsung merupakan sebuah perusahaan teknologi global yang berdiri pada tahun 1938 di Korea Selatan, dan kini berkembang menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Laksa dari kelas D dengan NIM 2309055020043. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Perbandingan Kesuksesan Samsung dan Kegagalan Nokia dalam Bisnis Global. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan profil kedua perusahaan, faktor keberhasilan Samsung sebagai perusahaan sukses, penyebab kegagalan Nokia sebagai perusahaan gagal, perbandingan kinerja dan strategi keduanya, rekomendasi strategis, serta penutup. Pertama-tama, mari kita mulai dengan ringkasan profil kedua perusahaan. Samsung merupakan sebuah perusahaan teknologi global yang berdiri pada tahun 1938 di Korea Selatan, dan kini berkembang menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Laksa dari kelas D dengan NIM 2309055020043. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Perbandingan Kesuksesan Samsung dan Kegagalan Nokia dalam Bisnis Global. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan profil kedua perusahaan, faktor keberhasilan Samsung sebagai perusahaan sukses, penyebab kegagalan Nokia sebagai perusahaan gagal, perbandingan kinerja dan strategi keduanya, rekomendasi strategis, serta penutup. Pertama-tama, mari kita mulai dengan ringkasan profil kedua perusahaan. Samsung merupakan sebuah perusahaan teknologi global yang berdiri pada tahun 1938 di Korea Selatan, dan kini berkembang menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Laksa dari kelas D dengan NIM 2309055020043. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis Perbandingan Kesuksesan Samsung dan Kegagalan Nokia dalam Bisnis Global. Dalam video ini, saya akan membahas ringkasan profil kedua perusahaan, faktor keberhasilan Samsung sebagai perusahaan sukses, penyebab kegagalan Nokia sebagai perusahaan gagal, perbandingan kinerja dan strategi keduanya, rekomendasi strategis, serta penutup. Pertama-tama, mari kita mulai dengan ringkasan profil kedua perusahaan. Samsung merupakan sebuah perusahaan teknologi global yang berdiri pada tahun 1938 di Korea Selatan, dan kini berkembang menjadi salah satu produsen elektronik terbesar di dunia. Samsung dikenal kuat dalam produksi smartphone Galaxy, komponen semikonduktor, TV, dan berbagai perangkat digital lainnya. Jangkauan operasinya mencakup lebih dari 100 negara, didukung oleh fasilitas produksi besar di Asia dan Eropa. Keberhasilan global Samsung sangat dipengaruhi oleh strategi inovasi yang agresif, manajemen rantai pasok yang terintegrasi, serta kemampuannya menyesuaikan produk dengan kebutuhan budaya lokal. Di sisi lain, Nokia adalah perusahaan teknologi asal Finlandia yang berdiri sejak tahun 1865.
Nokia pernah menguasai lebih dari 40% pasar ponsel dunia pada tahun 1998 hingga 2007. Namun, ketika era smartphone modern mulai berkembang, Nokia gagal mempertahankan posisinya karena terlambat berinovasi dan tidak mampu mengimbangi perubahan pasar. Selanjutnya, kita masuk pada faktor-faktor yang membuat Samsung berhasil dalam pasar global. Samsung sangat unggul dalam menerapkan transnasional strategi, yaitu strategi yang menggabungkan standarisasi global dengan kemampuan adaptasi lokal. Melalui strategi ini, Samsung menjaga kualitas produknya tetap konsisten di seluruh dunia, namun tetap fleksibel dalam menyesuaikan fitur, pemasaran, maupun kebutuhan pengguna di berbagai negara. Selain itu, Samsung melakukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun. Dengan R&D tersebut, Samsung menghasilkan inovasi berkelanjutan seperti layar AMOLED, kamera flagship, chipset Exynos, hingga perangkat foldable yang menjadi trend center global. Keunggulan lainnya adalah integrasi vertikal dalam rantai pasok. Samsung memproduksi banyak komponen pentingnya sendiri, sehingga mampu menekan biaya, menjaga kualitas, dan mempercepat produksi. Samsung juga sangat responsif terhadap tren pasar, baik dari sisi digitalisasi, perilaku konsumen, maupun fitur teknologi baru. Kelincahan Samsung dalam membaca arah perubahan industri, inilah yang membuatnya selalu menjadi salah satu pemimpin pasar global. Sekarang kita beralih pada penyebab utama kegagalan Nokia. Meskipun Nokia pernah menjadi raksasa telekomunikasi dunia, perusahaan ini tidak mampu merespon cepat perubahan industri ponsel menuju smartphone layar sentuh. Kesalahan terbesar Nokia adalah mempertahankan sistem operasi Symbian terlalu lama. Ketika kompetitor seperti Samsung dan Apple sudah beralih ke Android dan iOS yang lebih stabil serta memiliki ekosistem aplikasi yang luas, Nokia baru mulai beralih dan itu pun memilih Windows Phone yang ekosistemnya masih sangat lemah. Selain itu, struktur manajemen Nokia cenderung birokratis dan lambat mengambil keputusan strategis, sehingga perusahaan gagal melakukan transformasi digital secara cepat dan efektif. Perubahan preferensi konsumen global yang beralih ke ponsel dengan kamera bagus, layar besar, dan pengalaman aplikasi yang modern tidak direspon oleh Nokia. Kombinasi antara teknologi yang tertinggal, strategi global yang kaku, serta kegagalan memahami budaya digital baru membuat Nokia kehilangan relevansi dan pada akhirnya pangsa pasarnya turun drastis hingga diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2014. Jika kita bandingkan kedua perusahaan ini, terlihat perbedaan strategis yang sangat jelas. Samsung mengadopsi strategi global yang fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada adaptasi pasar. Sementara Nokia menggunakan strategi yang terlalu terpusat dan lambat mengikuti perkembangan. Samsung lebih cepat berinovasi dari sisi teknologi layar, kamera, chipset, dan perangkat terintegrasi, sedangkan Nokia gagal mengejar ketertinggalan pasca era Symbian. Dari segi budaya dan perilaku konsumen, Samsung berani menyesuaikan fitur seperti dual SIM, desain lokal, hingga layanan pembayaran sesuai regulasi negara. Berbeda dengan Nokia yang tetap mengandalkan pendekatan lama dan gagal membaca perubahan budaya digital. Dalam rantai pasok, Samsung unggul karena memiliki integrasi vertikal dan skala produksi besar. Sementara, Nokia sangat bergantung pada pemasok eksternal. Dari sisi digitalisasi, Samsung membangun ekosistem digital yang kuat, sementara Nokia tertinggal jauh. Bahkan dalam pengambilan keputusan, Samsung bergerak cepat dan strategis, sebaliknya Nokia lambat, birokratis, dan sering mengambil keputusan yang tidak selaras dengan arah perkembangan teknologi. Berdasarkan perbandingan tersebut, ada beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipelajari perusahaan global
maupun UMKM Indonesia. Pertama, perusahaan harus menerapkan globalization, yaitu strategi yang menggabungkan standar global dengan adaptasi budaya lokal, agar produk lebih relevan di setiap pasar. Kedua, perusahaan harus membangun budaya inovasi dan keberanian mengambil risiko, seperti yang dilakukan Samsung. Beradaptasi cepat terhadap teknologi baru adalah keharusan dalam dunia modern. Ketiga, penting bagi perusahaan untuk mengelola rantai pasok yang efisien dan terintegrasi demi menjaga kualitas dan stabilitas produksi. Keempat, pemanfaatan digitalisasi harus menjadi prioritas, baik dalam pemasaran, operasional, maupun layanan pelanggan, karena dunia bisnis kini sangat bergantung pada teknologi digital. Terakhir, perusahaan harus memastikan proses pengambilan keputusan cepat, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan pasar, agar tidak tertinggal seperti Nokia. Sebagai penutup, kasus Samsung dan Nokia memberikan pelajaran penting tentang bagaimana inovasi, adaptasi budaya, strategi global yang fleksibel, dan pengambilan keputusan yang tepat menjadi faktor penentu dalam persaingan internasional. Samsung berhasil menjadi pemimpin industri karena mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Sementara Nokia gagal mempertahankan kejayaannya karena lambat dalam merespon perubahan pasar. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi bisnis global. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.